ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebelum saya menyampaikan kajian singkat, saya terinspirasi oleh host kita Mas Hendra. Biar pagi ini kita semuanya semangat, mari kita kumandangkan takbir. Kebetulan ini tanggal 2 Oktober, kemarin tanggal 1 Oktober, hari di mana bangsa ini diuji dan insya Allah kita dalam kemenangan. Takbir! 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 Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Bayurang, Kalianda, Lampung Selatan. Ikhwah dari Lampung Timur. Mana Lampung Timur, Pak? Alhamdulillah, Pak Ayat. Ada barangkali 1-2 mobil dari Panjang. Di bawah Komandan Pak Haji Marsiono, mantan Angkatan Laut, Pengis Angkatan Laut. Ya sekaligus kita minta tadi Ustadz Misbah menjadi imam. Hari ini spesial, muadzinnya dari NTB, imamnya dari NTT, ya, luar biasa Pak. Jadi muadzinnya tadi dari NTB, ini yang imam dari NTT, yang ceramah Gunung Kidul jadilah. Yang dari Palas, alhamdulillah dari Palas luar biasa sampai daerah Belanga. Ya, yang dari Bakoni Ibu-ibu, saya kira ada 1 mobil. Dan juga dari Sidomulyo tentu yang tidak kalah saing adalah Candipuro dan Wai Panji. Dan mohon maaf kalau ada yang tersisa, saya mungkin terlupakan. Mari kita manfaatkan waktu jelang syuruk ini untuk sedikit menambah nutrisi keimanan kita. Tadi sudah cukup banyak ketua takmir kita yang super, Pak Haji Muhammad Subagio. Beliau inilah sebetulnya katakanlah busi yang bisa menyemangati kita. Dan kebetulan alhamdulillah didukung anak-anak muda. Maka jadilah kegiatan seperti hari ini. Dan sejatinya gerbang surga adalah acara refreshing, acara senang-senang sebulan sekali. Setelah selama sebulan kita melaksanakan gerakan-gerakan amal soleh. Ada namanya gerakan subuh, sedekah subuh, ada sedekah Jumat. Kemudian disemangatkan dengan gerbang surga. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sampai Allah memanggil kita. Amin. Jamaah rahimakumullah, tema bagi ini saya akan peruntukkan bagi para pejuang, para mujadid, orang-orang yang punya kemauan memajukan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu datang di masjid ini bukan sekedar untuk jalan-jalan, bukan sekedar untuk mendapatkan kupon dan menukar dengan makanan, bukan. Saya yakin makanan yang kami siapkan jauh kurang lebih enak daripada makanan Bapak Ibu sekalian. Tapi sejatinya kami kumpulkan di majelis ini agar kita sama-sama sadar bahwa Islam membutuhkan tangan-tangan kita. Islam membutuhkan pikiran-pikiran kita. Islam membutuhkan dana-dana kita untuk tetap tegak. Tanpa kita semua, Islam akan hilang di negeri ini. Karena itulah saya akan mencoba memberikan 1 tip bagaimana pejuang-pejuang Islam membekali diri. Ini ilustrasinya. Yang hendak kita raih adalah dinul Islam. Ini puncak tertinggi. Islam di Palas harus maju. Islam di Bandar Lampung harus maju.
Islam di Bakau harus maju. Dan Islam di dunia ini harus maju. Bagaimana caranya? Ada 10 sifat yang harus melekat dalam diri kita. Nanti masing-masing akan kita berikan penjelasan. Pertama adalah para pejuang, para pembaru itu harus memiliki ilmu namanya al-fahmu. Apa itu al-fahmu? Paham. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Yang kedua adalah al-ikhlas. Yang ketiga adalah al-amal. Yang keempat adalah al-jihad. Yang kelima at-tahdiyah. Kemudian yang keenam al-jamaah. Yang ketujuh at-ta'ah. Yang kedelapan al-ukhuwah. Yang kesembilan as-sabat. Dan terakhir at-tajarud. Mungkin 10-nya tidak akan selesai kita jelaskan hari ini. Ini 10 kunci. Bapak-bapak, ibu-ibu, belajar dalam konteks manapun, apakah itu pejuang yang di Arab, apakah yang di luar Arab, 10 konsep ini harus dimiliki. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari al-fahmu. Apa yang dimaksud dengan al-fahmu itu? Al-fahmu itu artinya setiap pejuang dia harus memahami tentang ajaran Islam secara kafah. Bapak-bapak datang ke sini tidak mungkin kalau tidak paham Islam. Kenapa umat Islam di kampung-kampung di sebagian tempat tidak maju? Karena tidak paham. Ada orang Islam itu terbagi menjadi 4. Pertama, ada orang Islam yang paham, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada orang Islam yang setengah paham. Dia Islam tapi pemahamannya cuma setengah. Akibat dari setengah paham, banyak kita jumpai orang Islam yang gagal paham. Akibat gagal paham, yang terjadi akhirnya pahamnya salah. Kita ingin berubah. Kita akan masuk pada posisi ini. Saya mengapresiasi ini ibu-ibu dari Kampung Jering Bakau ini hadir sebelum. Terima kasih. Dulu yang namanya gerakan jimpitan itu masih asing. Kemudian setelah kita beri paham, virus di masjid ini kita tularkan, alhamdulillah jumlahnya Pak Ketua kita kalah sekarang, Pak. Baru 2 kali gerakan itu, sekarang sudah melampaui hasilnya dari kita. Ini alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti bisa dicontoh yang lain. Ini kenapa? Karena paham. Paham tentang Islam. Jangan sekali-kali kalau ingin menjadi pejuang kita pahamnya cuma setengah. Enggak penuh. Efek daripada ini nanti kita akan gagal paham, kemudian salah paham. Ada yang salah paham ini, Pak. Masa tiap hari Kamis kok dijumpiti beras? Jangan salah, ada yang salah paham. Enak amat orang-orang itu tiap hari Jumat kok ngambilin beras saja. Disuruh milih, sampai pengen jadi orang miskin yang menerima beras atau pengen jadi orang yang kaya tapi memberi. Kan gitu. Ini perlu. Sebab itu kalau sudah salah paham, akhirnya pahamnya salah. Maka Allah berfirman di Quran surah 2 ayat 208 yang sudah kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bagaimana caranya jamaah agar kita menjadi orang Islam yang paham? Rumusnya ada 4, ada 5.
Saya tidak akan menyebutkan ayatnya secara lengkap, tapi silakan dilihat. Bapak-bapak yang bawa handphone boleh difoto, nanti sampai rumah dikaji. Untuk menjadi orang Islam yang paham, satu, dia harus mengimani Islam. Yang kedua, mengilmui Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan Islam. Dan yang paling akhir, sabar di dalam keempat-empatnya. Sabar di dalam menjaga iman Islam kita. Sabar di dalam mengilmui Islam kita. Taklim. Sabar di dalam mengamalkan. Sabar dalam mendakwahkan. Ini semua ada ayat-ayatnya. Mengimani Islam surat 3 ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Dikuatkan Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mengilmu Islam dalilnya di Quran surat 17:36. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian ketika bicara tentang ilmu, buka At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula ilal akhir ayat. Kemudian tentang mengamalkan Islam, lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah 208. Ayat tentang mendakwahkan surat Al-Imran 14. Dikuatkan lagi ketika bicara sabar Al-Baqarah 214 dan surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Silahkan ayat-ayat ini bapak-bapak cari sendiri karena waktu kita sangat terbatas. Al-fahmu. Yang kedua syaratnya menjadi pejuang adalah al-ikhlas. Hari ini tidak akan pernah terjadi gerakan sholat subuh kecuali disemangati orang-orang yang ikhlas. Yang tua ikhlas, yang muda ikhlas, maka bisa terjadi. Apa ikhlas? Ikhlas itu beramal soleh secara tulus tanpa pamrih manusia, melainkan hanya menginginkan atau mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Tanda orang ikhlas itu ada 3. Bapak Ibu, dikatakan ikhlas kalau memenuhi 3 ciri ini. Yang pertama, orang dikatakan ikhlas apabila dia punya ikhlas sunniyah, niatnya ikhlas. Datang dari Lampung Timur, dari Panjang ke sini mau ngapain? Luruskan niat. Yang kedua, itqanul amal, profesional. Jadi nanti silakan bapak-bapak yang punya masjid dikelola secara profesional. Bahkan kajian-kajian kalau memungkinkan dibikin profesional. Karena zamannya zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, boleh pakai alat seperti ini. Ikhlas. Ikhlas yang ketiga, jaudatul ada, memberikan hasil yang terbaik. Masya Allah, takmir Masjid Nurul Huda di bawah Komandan Baji Bagio memberikan pelayanan biar jamaah tidak panas, disiapkan kipas angin. Biar jamaah tidak haus, disiapkan air. Biar jamaah tidak kehabisan kuota, dipasang wifi. Jadi bapak-bapak yang sekarang bawa HP, matikan seluler, hidupkan wifi gratis. Semuanya difasilitasi. Itu namanya ikhlas. Jamaah rahimakumullah. Saya akan langsung masuk pada ayat. Ini contoh-contoh ayat yang berkaitan dengan ikhlas. Nanti silakan dibaca di pertama Quran An-Nisa 125. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu khalila. Ini orang ikhlas, Pak. Coba kamu pikir, kata Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Berarti nggak ada lagi yang lebih baik, Pak. Siapa lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan-kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ayat pertama ini, cari orang yang lebih ikhlas, nggak ada, Pak. Puncak-puncaknya ikhlas di ayat ini. Bagaimana ciri orang yang ikhlas? Baca surat 76, surat Al-Insan, ayat 8 dan 9. Baca dengan hati Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yud'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Anda tahu siapa orang yang ikhlas? Mereka adalah memberikan makanan. Nah, ini orang yang ikhlas itu orang-orang yang mau memberikan makanan yang dia masih senangi makanan itu. Bukan karena kita lebih, Pak. Bukan karena kita sudah nggak mau lagi, karena kita masih mau kita. Kita masih butuh. Tapi kita berikan sebagian kepada siapa? Miskinan, orang-orang miskin. Wa yatiman, anak-anak yatim. Wa asiran, orang-orang yang tertawan. Itu orang yang ikhlas. Dan mereka itu innama nud'imukum liwajhillah. Ketika mereka memberi semata-mata mengharap ridho Allah. Bapak Ibu, mari kita berebut menjadi orang ikhlas. Jangan pernah nanti menyesal di hadapan Allah gara-gara kita punya beras tetapi kita tidak mau berbagi. Dan ketika berbagi, lihat, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kepada mereka, kepada kalian, tidak ada niatan untuk menerima balas budi, untuk menerima pembalasan, bahkan wala syukura. Ucapan terima kasih pun tidak pernah kami harap. Ini manusia-manusia yang super, Pak, seperti ini. Saya tidak akan pernah bosan menceritakan tentang perjuangan kawan-kawan, bagaimana ikhlasnya. Semua potensi digerakkan, itu ikhlas. Kemudian yang ketiga, jamaah, kunci kemenangan itu ada dalam konsep al-amal. Apa al-amal? Kalau Anda ingin merubah jamaah di tempat Anda ingin memajukan masjid Anda, konsepnya setelah al-fahmu, al-ikhlas, al-amal, yaitu orang yang memiliki jiwa yang ulet, tangguh, dan rajin bekerja, tak kenal menyerah. Mungkin bapak-bapak nggak percaya kalau di salah seorang pengurus masjid kita ini ada beberapa pensiunan kepala dinas. Ini sekali lagi sering saya sampaikan biar menjadi contoh. Biasanya orang kalau habis jadi pejabat dia akan terjaga gengsinya. Tapi alhamdulillah di masjid ini ada mantan kepala dinas tidak malu harus membersihkan toilet, harus menyikat toilet. Jadi kalau bapak-bapak terutama yang masuk di toilet bagian pria kelihatan bersih, itu salah satunya yang menyikat adalah pengurus masjid yang sebetulnya dia adalah pensiunan kepala dinas. Karena ilmu sudah nyampe, dia tidak terhina. Itu namanya al-amal.
Dan saya tidak sebutkan yang lainnya, semuanya bergerak tanpa harus diceritakan. Adakah dalil tentang al-amal? Silakan nanti dibaca. Quran surah 9 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat perintah. Bagaimana masjid-masjid kita mau maju kalau pengurusnya malas bekerja? Konsepnya ini, wa qul i'malu, dan bekerjalah kalian. Jangan pernah berhenti. Isim fa'ilnya fi'il amr ini. Dan teruslah kalian bekerja. Sungguh Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan menjadi saksi atas perbuatanmu itu, dan kelak Allah akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan di hari kiamat, di hari akhir. Bapak Ibu, mari kita tanamkan kesadaran untuk memulai bekerja. Kesempatan bekerja tidak lama, umur kita nggak panjang, di dunia cuma sebentar. Apa yang bisa kita kerjakan, sekecil apapun kerjakan. Ini konsep untuk memajukan sebuah gerakan. Ini ayat-ayat yang mendukung di surat An-Nahl 97. Silahkan nanti dibaca di rumah. Kemudian yang keempat, ini cuma sampai syuruk acara kita ini. Konsep untuk merubah kondisi masjid biar maju, masyarakat biar maju, al-jihad. Jihad. Jangan alergi mendengar kata jihad. Jihad itu artinya adalah, atau banyak makna. Pertama bisa dipahami sebagai usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Misalnya saya lihat ada salah seorang jamaah yang dari Palas bagian Belanga, umurnya sudah sepuh. Beliau bawa mobil sendiri, Pak De, bawa mobil sendiri, jauh Pak, tapi karena jihad nyampe tempat ini. Yang dari Lampung Timur Pak Ayat, daerah Blimbing Sari, medan masuknya 2 kilo, jalannya jelek, Jampol udah nyampe sini. Kenapa terjadi jihad? Ada usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Kami ingatkan, ini sudah tanda waktu informasi syuruk, tapi jedanya dari bunyi ini masih 4 jam baru masuk sholat syuruk. Jadi sekarang belum sholat syuruk. Yang kedua, jihad merupakan usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga. Nih. Sekarang kita harus sadari Bapak sekalian, tidak akan pernah agama ini mendapat kejayaan tanpa kita seranai dengan jihad. Ibu-ibu Bakauni jihad, keliling dari rumah ke rumah. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Huda setiap Kamis pagi jihad, keliling dari rumah ke rumah ngambilin beras. Umur sudah tua-tua tapi membawain beras yang agak berat, jihad. Ya, nggak boleh orang berdiam diri. Untuk menang itu harus bergerak. Fi kulli harakah barakah. Siapa bergerak dapat dia. Nah, kebanyakan kita ini jihadnya lemah. Jihadnya lemah. Kemudian jihad yang ketiga adalah mengandung arti perang suci untuk melawan orang kafir. Jadi jihad itu paling tidak dalam pengertian ini ada 3. Satu, jihad secara internal diri, yaitu usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. 2, jihad dengan sungguh-sungguh membela agama Allah
dengan jiwa, raga, dan harta. Yang ketiga, jihad dalam arti perang. Perang. Saya tidak memprovokasi jamaah rahimakumullah. Kalau mengikuti informasi yang berkembang akhir-akhir ini, bahwa kekuatan laten bahaya Partai Komunis Indonesia kembali mulai bersuara. Dan kaum muslimin harus sadar, harus membaca. Semalam saya share beberapa kawan tentang penjelasan salah seorang TNI ketika menjelaskan bahaya PKI. Tapi banyak yang menolak, banyak yang mengingkari. Ya. Nah, mumpung dan semoga tidak terjadi, karena itu kaum muslimin perlu untuk memahami tentang tantangan kita hari ini. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad. Kalau Bapak ingin tahu jihad dalam makna perang, buka surat At-Tahrim ayat 9. Kalau ingin tahu jihad dalam arti memperbaiki diri, surat Al-Anfal 74. Jihad moral, surat Al-Ankabut 69. Jihad dakwah, surat An-Nahl 125. Bahkan sekarang ada namanya jihad konstitusi. Jihad melawan undang-undang yang tidak manusiawi. Alhamdulillah, wacana untuk mengganti gas ibu-ibu yang kecil-kecil dengan gas listrik itu akhirnya tidak jadi, karena ada perlawanan dari partai tertentu, saya tidak sebutkan, dalam perang hukum. Dan insya Allah itu tidak akan terjadi. Bayangkan kalau kita nggak punya orang-orang yang punya kemampuan. Karena itu kaum muslimin jangan alergi dengan orang-orang yang membela Islam lewat partai politik. Masih ada orang kawan kita yang membela. Nah, ini salah satu hal, dan itu sudah bisa di-share di Google, Pak. Nanti akan keluar partai A telah berhasil menggagalkan, menunda tentang perubahan penggunaan kompor gas listrik. Itu jihad konstitusi namanya. Yang kita tidak mampu melawan. Ini ayat-ayat tentang ayat jihad perang, ini jihad diri sendiri, ini jihad dakwah, ya, termasuk jihad konstitusi. Kemudian saya sampaikan yang kelima, cukup 5 saja, nanti yang 5 berikutnya di gerbang surga yang ke-6. Nah, nunggu sebulan kan nggak lama. Yaitu at-tahdhiyah. Apa at-tahdhiyah itu? At-tahdhiyah artinya adalah rela berkorban. Rela berkorban. Ada sebuah nasihat yang sangat memotivasi kita, salah seorang pembaru Islam, namanya Jamaluddin Al-Afghani. Beliau itu pejuang Islam, pembela Islam. Dia pernah mengatakan begini, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Jadi jangan pernah mimpi, Pak Bu, masjid-masjid sampean pengen rame tapi nggak ada perjuang, nggak akan bisa. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa didasari akhlak. Tidak akan pernah ada akhlak kecuali disyarati dengan dakwah, dengan agama. Tidak ada agama tanpa dakwah. Tidak ada dakwah tanpa dana. Jangan disangka ini nggak pakai dana, ini pakai dana ini, Pak. Tidak ada dana tanpa pengorbanan.
Kalau ini dipandang penting, fotokopi, tempel di pintu rumah masing-masing. Biar semangat. Jadi, kita jangan mimpi. Maka ayatnya intang surullah yang surkum wa yuthabit aqdamakum. Ya. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka dan akan menguatkan, mengokohkan pendirian mereka. Surat Muhammad ayat 7. Inilah uraiannya, at-tahdhiyah. Jadi dari 5 konsep pertama ini, pertama adalah al-fahmu. Actionnya apa al-fahmu? Mari dimulai dengan menghidupkan majelis ilmu di masjid Bapak Ibu yang belum ada. Alhamdulillah di Nurul Fuad sudah hidup, di Wai Panji sudah hidup. Bapak-bapak yang punya masjid harus dihidupin, al-fahmunya harus ada dengan membuat taklim. Yang kedua, al-ikhlasnya dibangun. Yang ketiga, al-jihadnya dibangun. Sebelum jihad tadi, kita ulangi ya, al-fahmu. Kemudian al-ikhlas. Yang ketiga, al-amal, kemauan bekerja keras, gak boleh diem. Yang keempat, al-jihad. Dan yang kelima, at-tahdhiyah, pengorbanan. Adapun nomor 6, 7, 8, 9, 10 insya Allah akan kita sampaikan di lain kesempatan. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian jelang syuruk ini mendapatkan ada nilai kebaikan untuk kita semua, dan kita bisa pulang dari kegiatan ini mulai bergerak. Ketika orang-orang menyebarkan virus keburukan, maka kita juga harus bergerak menyebarkan virus-virus kebaikan. Kalau hari ini Bapak Ibu datang di masjid kami, maka kami menunggu kapan Bapak Ibu mengundang kami untuk datang di masjid Bapak Ibu dalam acara syiar Islam. Benar-benar kami menunggu. Jadi tanda-tanda orang yang mujadid, orang yang punya pikiran gelisah, orang yang tidak pernah diam untuk melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan. Semoga Allah SWT menolong kita, mencukupkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, memanjangkan amal kita, dan kita menjadi saksi bahwa kita bukan orang-orang Islam yang lemah, bahwa kita bukan orang-orang yang sekedar mengaku Islam, tetapi adalah pembela panji-panji Islam yang nanti di hadapan Allah Ta'ala kita tidak akan pernah menyesal. Siap? Takbir! 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.